Persatuan Indonesia. Pegang teguh disiplin. Atur data pada pimpinan. Besar hadir tanggung jawab. Terhadap setiap pelaksanaan tugas. 3. Jaga kehormatan diri dan diri. Siap, bubarkan. Oke ya, kita latihan dulu ya. Latihan
Opening dulu, tadi kalau udah bagus, ada dua, dan ketiga, dan keempat, dan kelima, dan keenam, dan ketujuh ya. Perhatikan anggotanya, formasi barisan yang Enam satu, dua, tiga, empat, lima, dua, tujuh, delapan, sembilan, satu, dua, tiga, empat, lima. Apel gabungan penutupan akhir tahun 2022 PT Persada Badan Usaha siap dilaksanakan. Berikut pemeriksaan pasukan. Pada beton samping kanan barisan. Jangan! Jangan! Apel gabungan penutupan akhir tahun 2022 PT Persada Badan Usaha siap dilaksanakan. Berikut pemeriksaan pasukan. Lanjutkan. Merakyatan yang ingin anggota Satuan Pengamanan
rabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang saya hormati Bapak JJ Akbar, Sarjana Hukum, Komisaris PT Persada Garanusa, Bapak Ali Solihin Winata. Kemudian yang saya hormati Bapak Kepala Divisi Regional Manager Pak Tarjuli beserta jajaran. Yang saya hormati juga Divisi Pemagangan dan Cleaning Service Pak Fikri, Pak Kamal, Pak Yusman, dan rekan-rekan anggota security PT Persada Garanusa yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesehatan untuk sama-sama melaksanakan apel gabungan penutupan akhir tahun, yang mana kegiatan ini memang sudah rutinitas kita laksanakan di setiap akhir tahun. Saat ini tak terasa tahun 2022 ini sebentar lagi kita lewati, kita lalui dan meninggalkan kita. Dan saya pun turut berterima kasih karena tidak terasa 2014 sampai dengan 2022 ini PT Persada Garanusa masih cemerlang dan gemilang melaksanakan tugas di lapangan, melayani dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk semua klien yang saat ini bekerja sama dengan PT Persada Garanusa. Mungkin saya tidak banyak yang akan saya sampaikan dalam momen ini. Saya sangat bangga pastinya bisa berdiri di tengah-tengah rekan-rekan semua atas pencapaian yang luar biasa kami terhadap klien kami. Tolong bisa dipertanggungjawabkan, ya. Selanjutnya, atas pencapaian terbaik itu nanti mungkin kita akan adakan reward terhadap lokasi-lokasi yang zero complaint dan lain-lain. Artinya ini mudah-mudahan bisa menjadi contoh dan barometer untuk lokasi-lokasi lain yang mungkin saat ini belum terpilih sebagai lokasi terbaik, zero complaint dan best performance. Ya, mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi dan bisa lebih banyak lagi yang mendapatkan penghargaan seperti itu. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan dalam momen ini, apel penutupan. Sahabat Rasulullah ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami panjatkan kepadamu rasa syukur yang Engkau telah berikan kepada kami, nikmat sehat dan nikmat iman, sehingga kami dapat berkumpul dan melaksanakan upacara penutupan akhir tahun 2022 di PT Persada Garanusa. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah doa-doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PT Mitra Rubber Industri. Dua, PT Pomyung Indonesia.
PT Mega Internasional Sejahtera. Unit 1 juta. PT Murinda Iron Steel, Subeng. PT Daido DMS Indonesia. PT Evergreen Bandung. PT Mega Internasional Sejahtera. Tadi ada 8, mudah-mudahan ada berapa? 80 ya? Mudah-mudahan ada 80 kan? Karena klien PGN kan sekarang ada 143 ya. Ini 80 reward. Saya doakan mudah-mudahan itu bisa tercapai. Tepuk tangan buat yang sudah menerima reward. Ya, yang sudah menerima reward jangan terlena. Jangan terlena, oh gue udah keren, performanya biasa-biasa yang landai, jangan gitu. Tetap tingkatkan. Buat teman-teman yang belum dapat reward, lokasi yang belum dapat reward, mudah-mudahan itu bisa menjadikan barometer. Oke, semangat. Pemimpin apel meninggalkan lapangan apel. Isinya kosong-kosong. Yang ujung sini boleh deketin, mendekat. Apa tuh? Yang nggak kebagian barisan boleh di belakang atau belakang sini. Pokoknya kita sambil sharing, sambil ngobrol santai mungkin dengan suasana yang sekarang yang teduh-teduh. Baik, saya pribadi mengucapkan terima kasih untuk pelaksanaan kegiatan hari ini, melibatkan semua area, melibatkan semua manajemen. Tentunya ini tidak bisa terlaksana dengan baik tanpa adanya partisipasi dari teman-teman, dari rekan-rekan, dari Fatal Juli dan tim. Maka dari itu saya sebagai partner kerja rekan-rekan ya, bukan sebagai pimpinan, mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Aplaus untuk Persada Garuda. Yang kedua, kita sudah di penghujung tahun, banyak sekali evaluasi, banyak sekali reward, banyak sekali kendala di lapangan. Itulah dinamika kerja kita. Pasti ada pasang, ada surut, ada datang, ada pergi. Betul nggak? Tinggal rekan-rekan ini harus siap jadi bagian yang mana. Paham ya? Bagian yang datang
atau bagian yang pergi. Saya harap pada saat jadi bagian yang pergi, rekan-rekan siap. Harus lebih maju lagi daripada sebelumnya. Setuju ya? Siap. Jadi kita kembali lagi kepada rekan-rekan untuk selalu melihat perform kita, selalu melihat apa yang sudah kita kerjakan, apa pencapaian yang sudah kita dapat, achievementnya seperti apa, effortnya seperti apa, upayanya seperti apa. Jadi pada saat rekan-rekan sudah memang ada rezeki di luar atau mungkin yang bisa dikerjakan tentunya lebih baik daripada yang saat ini, go ahead. Kalau bahasa kerennya gitu ya, lanjutkan, maksimalkan, kita akan dukung. Tapi pada saat rekan-rekan masih memakai logo, masih mengemban amanat yang sudah diutarakan oleh Persada Garda Nusa, oleh kita di manajemen, tolong itu jalankan dengan baik. Ada kekurangan, ada kelebihan. Kelebihan ada, kekurangan pasti lebih banyak. Setuju ya? Saya pun pribadi menyadari bahwa memang ada banyak sekali yang perlu kita evaluasi. Yang terbaru mungkin jadi suka telat. Nah, ini pasti ada pertanyaan kan gitu. Biasanya on time tanggal 5, ini karena tanggal 6, tanggal 7. Mohon dimaklum, mohon diketahui betul bahwa memang ini sangat terpaksa kita lakukan. Bukan ada unsur kesengajaan. Jelas ya? Karena memang sangat terpaksa kita lakukan. Berharap ke depan itu kejadian terakhir lah, tidak akan ada lagi. Kita berupaya di manajemen yang terbaik untuk rekan-rekan. Sekali lagi, adapun kekurangan sudah pasti ada kekurangan yang bisa dibilang banyak, levelnya dari 1 sampai 10, mungkin sampai yang tidak terhingga, itulah kekurangan ya. Mau sebaik apapun, mau sebagus apapun, pasti kekurangan itu ada. Paham ya rekan-rekan? Jadi yang kedua itu ya, saya ingatkan kembali bahwa ada yang datang dan ada yang pergi. Pada saat rekan-rekan menjadi bagian yang pergi, tolong silaturahminya dijaga, semuanya dijaga, bahwa rekan-rekan pernah mendapatkan rezeki atau gaji di Persada Garda Nusa. Maka dari para itu, pada saat jadi rekan-rekan bagian yang pergi, minimal jangan jadi bagian yang memperburuk situasi, atau bisa dibilang banyak berbicara tidak baik, tidak etis terhadap Persada Garda Nusa. Apapun yang terjadi, apapun yang sudah memang terasa, ya rekan-rekan minimal sudah pernah pada saat kesulitan, kesusahan, ada rezeki dari Persada Garda Nusa. Ingat di situ. Ya. Kekurangan sudah pasti ada. Ya. Yang pertama saya ucapkan terima kasih. Yang kedua, kita di sini sudah di penghujung tahun, ada yang datang dan ada yang pergi. Pada saat rekan-rekan masih ada bagian yang datang dan bertahan, tolong tingkatkan perform. Dengan apa? Ini beribu-ribu mungkin sudah diutarakan oleh teman-teman dari Pakar Juli, teman-teman RM. Perform, apel pagi, kedatangan jangan telat, APP, latihan PBB 5 atau 10 menit. Pada saat manajemen datang pagi-pagi udah siap semua, jangan ada baju dikeluarin. Manajemen datang sigap, selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu. Berdiri di gerbang depan, buka pintu gerbang dengan lari, dengan maksimal, bukan dengan orang yang seperti terbata-bata yang ngantuk. Itu kan indeks perform pada saat rekan-rekan action. Gitu. Jadi pada saat jadi rekan-rekan bagian yang bertahan dan bagian yang masih ada di sini, itu minimal ya saya bilang tadi, apel paginya, kedatangannya, performnya, bajunya,
sikapnya terhadap manajemen. Kalau manajemen bilang A, ya pasti kan kita juga harus A. Karena apa? Kita melaksanakan tugas di area tersebut. Kita ini vendor, bukannya malah melawan. Kecuali saat karena kan disuruh maling sama manajemen, nah itu yang salah. Pak, tolong ambil dong itu besi 100 kilo misalkan, bawa di mobil saya. Itu betul salah itu? Nah itu yang tidak perlu kita ikuti. Tapi yang selama, Pak tolong cek dong Pak, Pak tolong patroli dong Pak tolong laporan dong Pak, jam 1, jam 2, jam 3, itu harus dilaksanakan tidak sama kita? Ya, Harus dilaksanakan tidak? akan-akan. Ya harus kita laksanakan, karena itu memang kita kerja kepada mereka. Jadi saya mereminders kembali ya, mengingat kembali ya. Jadi pada saat jadi rekan-rekan bagian yang kedua, orang yang bertahan ya harus seperti itu. Ada usul saran, sampaikan kepada level Danru, Chief, terakhir mungkin rekan-rekan RM ya. Tunggu 1-2 minggu tidak ada, boleh japri saya Pak. Nah, tetap kita harus ada hierarki tahapan-tahapannya gitu. Jadi apapun itu ya, saya selalu menganggap bahwa memang banyak kekurangan, tapi yang selalu saya pegang pedoman itu ya, jangan buat anggotamu susah. Paham ya? Saya berpendapat, beranggapan jangan buat anggotamu susah, berarti dari level Patarjuli, manajemen sampai ke rekan-rekan, ya itu yang saya pegang. Pada saat level-level Patarjuli, jangan sampai buat anggotamu susah, berarti level chief, regional manager, koordinator wilayah, Danru, anggota Patarjuli. Pada saat sampai di chief, jangan sampai membuat anggotamu susah, berarti dari anggota chief, Danru ke anggota. Pada saat sampai di Danru, jangan membuat anggotamu susah, berarti ke anggota di lapangan. Terakhir di anggota di lapangan, anggota yang jaga, jangan buat keluargamu susah. Paham? Harusnya jaga, akhirnya maling. Syukur-syukur nggak di LP-in. Kalau di LP-in di penjara. Jelas ya? Ini saya berbicara ini biasanya yang pernah terjadi. Rekan-rekan pasti ada yang sudah dari yang yayasan A, yayasan B, yayasan C, kanan kiri, depan belakang, pasti ada teman yang masalah itu di penjara itu. Pernah ngedenger lah minimal. Pasti kan? Wah si itu maling tuh, wah diapain masalah ya, selesai tuh. Pernah ngedenger kan? Minimal ngedenger lah, masuknya yayasan lain tuh dia masalah, akhirnya diapain. Akhirnya masalah. Duitnya seberapa, tapi membuat keluargamu susah. Jelas? Nah, ini saya slogan bukan sembarang mindset, pola pikir sembarangan. Jadi saya sudah pun dari pimpinan saya yang mengajarkan kepada saya pribadi. Apapun itu, saya selalu berupaya berempati, menempatkan posisi kita pada saat apa yang dirasakan oleh orang sekitar kita, yaitulah berempati. Paham ya? Jangan sampai orang lagi ribut rumah tangga, dia malah karaokean. Nah, minimal pada saat ada ribut seperti itu ya, minimal kita curhat, ngobrol. Ada yang mungkin yang salah kaprah juga curhat ngobrolnya, ya. Pada saat ngobrol ada masalah rumah tangga, sekon misalkan, yang nemenin curhat laki-laki buaya ini semua, masalah ini. Mana perwakilan buaya? Mana? Hati-hati sekon ini melihat buaya ini, perwakilan ini mana? Perwakilan buaya mana deh? Waduh, repot. Pada saat sekon cerita misalkan, aduh bang, suami saya begini bang, suami saya begitu bang, tenang deh, ada abang, wah ini masalah itu. Yang ngerasa ya senyum-senyum aja paling kan gitu lah. Makanya saya mengingatkan kepada rekan-rekan sekwan, hati-hati buaya bertebaran di mana-mana. Ya, sama. Jadi bukan cuma perempuan doang nih, laki-laki juga pasti suka digoda, nah, gitu. Paham ya? Pasti minimal, apalagi yang ganteng kayak
Safe prison. Mana safe prison? Waduh, ini harus kuat juga ya, dalam arti kita lihat yaitu kedepannya seperti apa. Sama ya. Saya pun bukan seperti sempurna, tidak sempurna, tapi minimal menggapai untuk kesempurnaan itu. Ya. Itu tadi fenomena di lapangan yang harus saya utarakan ke rekan-rekan. Pada saat rekan-rekan jadi bagian yang bertahan di Persada Garuda Nusa. Pada saat rekan-rekan jadi bagian yang bertahan di Persada Garuda Nusa, yaitu tadi saya bilang, saya utarakan tadi, apa contohnya ya? On time, perform, apel, latihan, manajemen datang sigap, manajemen pulang sudah standby di depan. Jangan sampai manajemen pulang kita malah di pos aja. Mau nungguin apa coba di pos? Hah? Ya kan? Dimanapun rekan-rekan coba lihat pada saat, bukannya kita comparison, bukan kita perbandingan. Pada saat rekan-rekan pulang ya, atau mungkin rekan-rekan pulang duluan lah, lihat itu yang datang duluan, mungkin yang pulang duluan pasti di depan itu pada saat kita jam 5 atau jam 4 rata-rata pada di luar kok, saya perhatikan ya, pada di gerbang gitu maksudnya, dengan perform dia, dengan penampilan dia pasti di depan tuh rata-rata. Itulah yang saya harapkan ke rekan-rekan ini yang ada di Persada Garuda Nusa. Jadi bukan berarti kita ngumpet sepatu di mana, baju di mana, kan gitu, kopel di mana. Nah, itulah yang perlu rekan-rekan garis bawahi. Bisa ya? Bisa nggak? Nah, ini 2023 udah di depan mata kita. Ada namanya itu bisa dibilang resolusi. Ya, resolusi. Apa langkah ke depannya seperti apa? Itu orang yang berpikiran maju. Ya. Pasti rekan-rekan memang bisa dibilang takdir ya, jalan hidup tidak ada yang tahu nih. 2023 siapa tahu si Topik, mana Topik? Topik jadi lurah, benar nggak? Ya nggak ada yang tahu kan gitu. Ya pada saat rekan-rekan mempunyai resolusi, saya tahun 2003 saya mau jadi lurah, nah, bisa saja. Paham ya? Karena kenapa saya bisa berbicara seperti itu? Saya pun pernah mengalami di posisi seperti itu, posisi yang tidak mungkin, ya, posisi yang tidak mungkin dan tidak mungkin terwujud. Tapi saya bisa berdiri di depan rekan-rekan. Paham ya? Saya cerita kembali, mungkin yang tetangga saya yang tahu historis saya ini Pak Ariel juga mungkin tahu historis Pak Ariel di lapangan seperti apa. Tidak menyangka 8 tahun yang ke depan seperti apa. 2010 saya seperti apa, 2006 saya lulus SMA seperti apa, 2003 saya seperti apa. Karena memang sudah ada jalan hidupnya. Ya. Kita mau makan nih, lapar kan? Tujuannya apa ya? Pasti makan ya. Makanannya ada di depan. Tapi kita nggak jalan, kira-kira kenyang nggak itu? Kenyang nggak kira-kira? Kita ditakdirkan untuk kaya, tapi kita nggak ada effort, nggak ada upaya untuk menggapai itu, pasti akan kaya. Ya, kita hidup pasti punya motivasi hidup, berbuat kepada keluarga, anak, istri, jangan mengecewakan, apalagi yang bujangan. Ya. Bujangan ini minimal ajaklah orang tuanya itu makan, minum atau di mana. Nggak usah jauh-jauh itu apa itu Stadion Ibu Mukti itu Pak, makan bakso gitu. Udah senang itu orang tua. Paham ya? Nah, iya. Dari situlah doa yang mustajab itu biasanya diucapkan. Ya. Saya pun sama. 2003, 2045 ya saya memang di sawah juga. Memang orang tua saya petani, kuli ya. Tidak bisa makan kalau tidak kuli. Ini saya serius ini, saya nggak berbohong ya. Saya berbicara apa adanya. Karena memang jalan hidup saya menggariskan saya ke arah sini ya, dipermudah. Ya orang tua ke sawah saya ikutin.
Ini motivasi ya, bukan berarti saya cerita baru bisa-bisa aja, enggak. Ini motivasi hidup. Saya senang sharing seperti ini. Mudah-mudahan rekan-rekan masuk mudah-mudahan tidak masuk kuping kanan, keluar kuping kanan lagi. Mental gitu ya. Saya bilang ya. Minimal kalau masuk kanan keluar kiri dia ada nyangkut di tengah-tengah, minimal mati. Tapi kalau masuk kanan keluar kanan lagi, waduh, nggak sama sekali nggak terserap. Ya. Tidak ada yang tahu takdir orang. Saya berbicara kita resolusi, ada resolusi, revolusi, reformasi. Ada yang bisa menjelaskan di sini secara gamblang saya kasih 500.000. Nah, ini penting rekan-rekan ya, ini penting. Saya pandang perlu ini penting. Ya pasti itu 1 jam dari sekarang rekan-rekan jalan pakai ke motor itu pulang ke rumah itu udah pasti lupa. Sudah pasti lupa. Tapi minimal mengingatkan, reminder seperti yang slogan tuh 2022 meningkatkan kewaspadaan, kualitas dan integritas dalam bekerja. Itu sudah biasa. Manusia lupa, hilap itu sudah biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sebab besar negara Nusa?